Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Sahabat ODB, ayat temas renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-11 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Berusahalah hidup dengan tenang. Judul renungan kali ini, Menjalani Hidup dengan Tenang, ditulis oleh John Blaze. Apa cita-citamu kalau sudah besar nanti? Saya kira kita semua pernah ditanya seperti itu waktu kecil. Bahkan terkadang saat sudah dewasa. Pertanyaan itu terlontar karena rasa ingin tahu. Dan jawaban yang diberikan seringkali bisa menjadi indikasi dari ambisi. Jawaban saya berubah-berubah. Dari ingin menjadi koboi, supir truk, tentara, hingga memutuskan untuk belajar menjadi dokter di perguruan tinggi. Meski demikian, tidak pernah satu kali pun saya ingat ada yang menyarankan atau saya secara sadar mempertimbangkan untuk berusaha hidup dengan tenang. Namun, itulah yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pertama, ia mendorong mereka untuk saling mengasihi dan terutama mengasihi seluruh keluarga. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-10. Ia lalu memberikan mereka nasihat yang mencakup secara luas apapun yang mereka usahakan saat itu. Berusahalah hidup dengan tenang. Apa yang sebenarnya dimaksudkan Paulus? Ia menghendaki mereka untuk tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah mereka bekerja mencari nafkah sendiri, supaya tidak menjadi beban bagi siapapun dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati mereka. Ini bukan berarti bahwa anak-anak tidak boleh mengembangkan bakat atau mewujudkan cita-cita mereka. Tetapi kita dapat mengingatkan mereka bahwa apapun yang kelak dijalani, mereka patut melakukannya dengan sikap yang tenang. Sahabat ODB, jika kita melihat keadaan dunia saat ini, sulit rasanya menjalani hidup dengan tenang di tengah dunia yang ambisius. Namun nasihat kitab suci selalu relevan terhadap segala zaman. Jadi mungkin kita perlu memikirkan bagaimana kita dapat mulai menjalani hidup yang lebih tenang. Sahabat ODB, apakah nasihat Paulus untuk tidak mencampuri persoalan orang lain dapat Anda terima? Siapakah teman Anda yang hidup dengan tenang dan ingin Anda teladani? Tuhan Yesus menjalani hidup dengan tenang memang menarik, tetapi tidak mudah. Mampukanlah aku mengurus persoalanku sendiri, bukan karena aku menutup diri, tetapi agar aku tidak menambah masalah di dalam dunia ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami
Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.